bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan, bahwa hanya Engkau satu-satunya pengharapan, dan kami tidak akan pernah kecewa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari-hari yang boleh kami jalani. Terima kasih buat penyertaan Tuhan buat satu minggu ini. Semua akan anugerah dan pertolongan Tuhan. Semua yang kami serahkan dalam tangan-Mu sepanjang ibadah kami Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat dua tangan kepada hari sekolah minggu ini. Tuhan, kami serahkan anak sekolah minggu ini dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kiranya di masa pertumbuhan mereka, boleh mereka semakin mengenal Engkau. Sehingga ketika mereka beranjak dewasa, boleh tetap percaya bahwa memegang teguh kepercayaan mereka di dalam Engkau. Terpuji Kau selalu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, berkati Bapak Ibu, bahkan teman-teman mendengarkan kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan bukakan pintu hati kami, pintu hati kami, sehingga kebenaran firman itu boleh tertanam di hidup kami dan boleh semakin bertumbuh, berbuah, bahkan menjadi berkat bagi semua orang di Tuhan kami. Kami sambut berkat-Mu dengan firman Tuhan, dan di dalam nama Yesus Bapak Ibu yang berkati sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Shalom. 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 Bapak Ibu, senang sekali bisa jumpa lagi dengan Bapak Ibu setelah sekian lama. Kayaknya udah ada 1 tahun kayaknya saya tidak di sini. Dan kini sekarang kita berjumpa dengan suasana yang berbeda Bapak Ibu. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu, satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari dalam hidup kita tentang siapa itu Yesus dalam hidup kita. Amin. Hari-hari ini mungkin kita sadar sebenarnya Yesus ini siapa. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan selalu belajar satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar bersama-sama. Di dalam hidup Bapak Ibu seringkali banyak hal yang membuat kita ragu akan Tuhan, ragu siapa Yesus dalam hidup kita. Mungkin karena kita mengecewakan Tuhan dengan sengaja atau tidak sengaja dalam hidup kita. Mengikut Yesus bukan hanya saat hidup rasa muda Bapak Ibu. Mengikut Yesus bukan karena terasa dan ketika keadaan nyaman di dalam hidup kita. Mengikut Yesus apa sebenarnya tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Beberapa bulan Bapak Ibu, bulan 10 kemarin kita digegerkan dengan berita yang sangat viral Bapak Ibu di media sosial. Di mana di bagian Afrika Selatan Bapak Ibu, hampir 7.000 orang percaya dibantai setiap hari. Nah, ini kenapa Bapak Ibu? Apa alasan dibalik semuanya ini? Inilah yang menjadi fondasi iman kita. Inilah yang menjadi fondasi kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hampir setiap hari Bapak Ibu, dengan satu korban dengan maaf kata Bapak Ibu, belum aku menggali kepala. Saya mengingatkan hari-hari ini, bagaimana kepercayaan mengikut Yesus. Apakah mengikut Yesus ketika harta melimpah? Apakah ketika kita mengikut Yesus ketika anak-anak kita semua sudah sukses? Mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu. Ini akan menjadi cerminan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mari kita buka di dalam Matius 8 ayat 18 sampai 22 Bapak Ibu. Nanti kita boleh baca berganti sini berganti. Nanti saya baca ayat 18 sampai 19 dan kita akan berjumpa bersama-sama ayat 22. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Yang sudah katakan amin. Amin. 1, 2, 3 ya. Lembaga Alkitab memberi judul yaitu ketika Yesus hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengikutinya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang wanita orang dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai diam dan burung mempunyai sarang, tetapi ada manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain yaitu seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Sama-sama kita dapat 1, 2, 3 ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya menggali di dalam suatu kisah dari peradaban iman kekristenan dari tahun ke tahun dan abad ke abad Bapak Ibu. Ada satu kisah yang sangat menghidupkan hati Bapak Ibu.
Masehi Bapak Ibu, ada sebuah kejadian yang terjadi di tengah-tengah martir percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah satunya dikenal dengan Polikarpus Bapak Ibu. Ini biasanya itu di buku-buku pendidikan agama Kristen pasti ada. Adalah salah satu martir dari sekian banyak yang mengalami penganiayaan, yang betul-betul mengalami penganiayaan yang sangat menderita. Mengapa? Ada satu hal yang berpegang pada diri kepada iman, yaitu kepercayaan kepada Yesus. Alkisah dari kisah si Polikarpus ini Bapak Ibu, ketika dia diperhadapkan dengan semua orang dengan berbagai macam prajurit Romawi pada saat itu, dengan jenderal menyatakan, Polikarpus, hidupmu sudah tua dan hidupmu ada di tanganku, nafas terakhirmu ada di tanganku. Jika engkau ini hidup dan damai, maka kutukilah Yesus dan katakan dia bukan Tuhan dan akui dia bukan Tuhan. Tetapi satu perkataan yang sangat terkenal sampai hari ini dari seorang Polikarpus Bapak Ibu, dia berkata, 86 tahun aku hidup, 86 tahun aku melayani dia, dia tak pernah menyakiti. Masakah aku menyakiti rajaku? Masakah aku menyakiti Tuhanku yang telah menolong dalam kisah? Dari kisahnya Bapak Ibu, sejarah mencatat bahwa dia dibakar hidup. Tetapi tidak sampai situ aja, sampai tolong. Nah, apa yang menjadi cerminan refleksi bagi hidup kita Bapak Ibu? Dari kisah hidup si Polikarpus ini, kita perlu diperhadapkan dengan hal-hal yang begituan. Kita perlu diperhadapkan dengan kematian yang pada nilai mungkin berlipat. Tetapi hari ini di atas mimbar ini saya mau katakan Bapak Ibu, seberapa besar iman mengikuti Yesus Tuhan kita, seberapa setia kita mengikuti Yesus. Hari-hari ini mungkin kita salah menilai tentang Yesus. Hari-hari ini mungkin kita mengikuti Yesus tentang semakin mengikuti Yesus saya akan punya harta, semakin mengikuti Yesus semua yang lebih baik anak-anak saya diberkati, maunya mengikuti Yesus suami saya diberkati, maunya mengikuti Yesus istri saya diberkati, maunya mengikuti Yesus lahan saya bertambah. Tetapi intilah yang mengikut Tuhan Yesus Kristus Bapak Ibu, Alkitab mencatat bahwa nyawamu pun adalah bagimu. Kita tak tahu Bapak Ibu, proses perjalanan terlalu sibuk kita mencari sesuatu yang tadi dalam dunia. Saya tidak katakan bahwa karena kita hidup dalam dunia kita tidak boleh kaya. Karena kita hidup dalam dunia kita tidak boleh kaya, memiliki banyak harta, bukan. Tetapi inti kita hidup, Yesus datang ke dalam dunia itu apa? Hidup untuk Yesus, hidup untuk Kristus itu sendiri, menanggung saya Bapak Ibu. Saya mengatakan Bapak Ibu, buat pernyataan-pernyataan yang salah di hati itu berkata banyak. Makanya yang paling tidak di apa ini ikuti ajaran Kristen karena Tuhan yang sudah datang. Tetapi hari ini di atas mimbar ini saya mengatakan, mengikuti Yesus adalah harganya hidupmu. Mengikuti Yesus adalah harus yang menderita. Mengikuti Yesus harus siap salib Yesus Kristus. Atau mungkin dalam hidup kita secara tidak sengaja kita menjual Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Menjual Yesus bukan seperti Yudas yang dilakukan Yudas. Pemuda-pemuda yang sini saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya juga sebagai pemuda. Hari-hari ini kita telah diajarkan doktrin filsafat dunia yang kita makan dari media sosial. Enggak apa-apa, beda pacaran, beda agama, enggak apa-apa. Orang Tuhan yang bilang kita cocok. Pemuda, teman-teman pemuda saya mengatakan hal yang paling berhati dalam dunia cuma Yesus Kristus percaya. Penuhi masa mudamu dengan pengetahuan yang benar. Bapak Ibu sebagai saya juga sebagai anak, karena melihat juga keadaan zaman sekarang. Terkadang kita sebagai orang tua, Bapak Ibu terlalu membiarkan. Jadi karena kita sebagai pemuda ini kalau tidak ada tuntunan dari orang tua bisa melenceng. Nah hari ini di atas ini saya mengatakan bahwa telah berada dalam Yesus. Nah Bapak Ibu, kisah ini ketika Yesus di pasar Matan ini adalah satu kisah yang sangat keras disampaikan Yesus kepada Alkitab pada saat itu dan kepada murid. Ini menceritakan setelah ayat pasal sebelumnya itu bisa Bapak Ibu baca itu
Banyak mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus pada saat itu, menemukan itu kepada Petrus pada saat itu, sehingga pada saat itu tidak salah kalau banyak orang mengikuti Yesus pada saat itu. Oh, dia hebat, dia banyak melakukan mujizat, oh Yesus hebat. Tetapi apa yang Yesus lakukan di ayat 18-22, ketika Yesus melihat orang banyak mengikuti dia menyuruh berpulang ke sebelah. Mengapa? Apa rasanya? Seharusnya Yesus bangga dong. Seharusnya Yesus senang. Banyak orang mengikuti dia. Oh, Yesus banyak yang bukan orang. Oh, itu Yesus. Harusnya. Kalau saya di situ ya pasti sedih. Hidung saya benar Bapak Ibu. Mau dipuji-puji di zaman sekarang, kalau dipuji-puji Bapak Ibu, udah langsung viral ya. Tetapi apa pilihan Yesus pada saat itu yang mendorong berpulang ke sebelah? Mengapa? Apa maknanya dalam diri kita? Bahkan Yesus sendiri yang memiliki segalanya. Yang mau. Artinya apa? Dia tidak haus pujian. Dia tidak haus validasi. Oh, ini saya. Walaupun pada saat itu sangat pantas. Sangat pantas untuk Yesus dapatkan pujian pada saat itu. Mengapa? Ya karena betul. Di zaman sekarang, coba Bapak Ibu lihat. Kalau ada zaman sekarang, orang yang menyembuhkan orang sakit. Yang lumpuh boleh berjalan, yang buta boleh melihat. Saya tidak terkenal, oh iya, viral. Tetapi pada saat itu Yesus memilih untuk bertolak ke sebelah. Kenapa? Karena bukan itu yang dia cari. Bukan orang yang banyak supaya mengikuti. Bukan itu yang dia cari. Dia mau melihat orang yang setia mengikuti dia. Dia mau melihat orang yang benar-benar setia mengikuti dia. Bukan orang yang mengikuti dia karena mujizat, bukan Bapak Ibu. Nah hari ini Bapak Ibu, kalau pandangan paradigma kita mengikuti Yesus tentang hal itu karena berkatnya, karena mungkin mujizat, karena mungkin kita bertahun-tahun dari tahun ke tahun berdoa sampai menangis dan Tuhan menjawab dan kita kecewa, mungkin itu harus kita perbaiki dalam hidup. Harus perbaiki. Ada saatnya Bapak Ibu, keadaan itu tidak sesuai dengan kita. Ada kalanya seakan-akan dunia berputar terus, memang gak ada lagi pertolongan sama sekali. Ada saat di mana kita hidup di titik terendah kita, bahkan orang sekitar kita tidak dapat menolong kita. Namun hari ini saya mau katakan, di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan bagi mereka yang setia menunggu. Di hari ini di atas ini saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa selalu ada jalan, selalu ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Meskipun Tuhan tidak menjawab, meskipun saya katakan Tuhan kayaknya seperti dia yang saya menyaksikan kesusahan kita. Saking ibu mungkin yang sampai sekarang ini belum jawab Tuhan. Berobat sana sini, habis uang jual ini jual itu, dan belum satu pun percaya segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan ujung-ujungnya pasti baik. Mari kita perbaiki cara kita melihat, cara berpikir tentang Tuhan. Nah dia ayat selanjutnya ayat 19, lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Ini sebuah jawaban yang bagus seorang ahli Taurat. Seorang Farisi mengatakan, Tuhan, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Kemana saja engkau pergi. Tanpa dia berpikir Bapak Ibu. Jauh Yesus di sini di ayat 20 Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk berada. Orang ahli Taurat itu tidak tahu Bapak Ibu, bahwa di dalam mengikut Yesus di balik ada hal yang harus dibayar. Mengikut Yesus ada hal yang harus dibayar. Dia tidak tahu bahwa ada penderitaan di balik. Makanya Yesus di sini seakan-akan berjalan begitu keras. Kamu bisa mengikut aku kemana saja kau pergi, tapi kamu tentu bisa menanggung penderitaan, menanggung salib dan tanggung itu. Nah kadang-kadang juga kita dalam hidup seperti itu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita dalam hidup seperti itu Bapak Ibu. Tuhan, mungkin di awal bulan 2022 Tuhan, 1 tahun ini aku mau janji setia kepada Engkau Tuhan. 1 tahun ini 2025 ini aku mau tetap setia kepada Tuhan, tapi ada kata tapi
ini dia. Ini kebiasaan kita ini Bapak Ibu. Tapi begini Tuhan, kalau aku setia dengan Tuhan, kasihlah sedikit-sedikit berkat Tuhan, uang jauh dari kami. Untuk mengikuti Tuhan kita ada persyaratan. Untuk mengikuti Tuhan pun kita ada tapi-tapinya. Belum lagi ke jalan. Sehingga beberapa orang lagi kita akan melepaskan tahun 2025 Bapak Ibu. Saya tidak tahu sejak perkumpulan Bapak Ibu yang telah sudah direncanakan 1 tahun kita belum tercapai. Yang tahun ini masih terjawab. Amin. Dia sudah terjawab, katakan amin. Yang belum terjawab saya minta setia. Amin. Nah itu dia Bapak Ibu. Alih Taurat ini seorang Tuhan, dia tidak tahu. Dia begitu lantang. Oh Yesus, kemana saja engkau pergi Tuhan? Aku akan setia mengikuti engkau, bahkan hidupku akan berikan kepadamu. Kata Yesus kepadanya, serigala dia membutuhkan kepala, burung mempunyai sarang, tetapi aku tidak mempunyai tempat di dalam dunia yang meletakkan kepalanya. Makanya dalam hidup kita Yesus katakan bahwa di dalam hidup ini bahkan segala yang kupunya di dalam hidup ini bukan di dalam dunia ini yang mencari kedamaian, bukan di dalam dunia ini yang mencari ketenangan, tapi apa yang Tuhan mau, apa kehendak Tuhan itulah yang mencari. Bahkan Yesus yang memiliki segala galanya Bapak Ibu tidak mencari keuntungan di dalam hidup ini, tidak mencari ketenangan di dalam hidup ini. Yang dia mau supaya orang boleh mengenali keselamatan, supaya orang boleh mengenali hidup, supaya orang boleh hidup di dalam dia sendiri Bapak Ibu. Dan yang menjadi penyakit kita hari-hari ini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Karena proses perjalanan cinta yang kita jalani mengabaikan Tuhan. Bahkan mungkin waktu yang pernah lagi sudah di titik terendah kita tidak mau nanya kepada Tuhan. Sudah di titik paling rendah kita tak ingat Tuhan. Itu penyakit sekarang, penyakit orang Kristen seperti amnesia. Ada juga amnesia seperti orang lupa Tuhan. Coba katakan kamu ada amnesia tidak? Ya siapa tahu mereka semua di sini pikiran jadi mana kan? Penyakit kita hari-hari ini Bapak Ibu sudah hidup dan dijuta ibaratkan mengingat Tuhan kita sembah, mengucap syukur kita sembah. Ini mengapa alasannya seperti ini Bapak Ibu? Karena ini hati kita sudah keras, cara berpikir kita semua masuk kita ada. Makanya saya mau katakan Bapak Ibu, setiap apa yang kita lihat di sini belajar yang kecil, jangan mengunjungi secara terang-terangan, harus disatukan. Sekarang orang dari sini semua di sini tuh bisa membesarkan. Saya teringat kemarin khotbah di Balai Pemuda sama kamu sebagai ibu bahwa di dalam kesedihan sekali, di dalam pengharapan tidak ada harapan sekali, di titik terendah sekali masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Saya tidak tahu kesusahan Bapak Ibu ya, saudara yang lain, teman-teman pemuda yang masih mencari kerja, atau masih bangun pendidikan. Saya tidak tahu kesusahannya apa. Saudara alami kan suatu hal yang saya mau katakan bahwa jangan pernah hilang kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang mau katakan, saya katakan di atas ini bahwa dalam segala hal kita balik ke Yesus. Saya ada episode lagi yang mungkin apa sih yang kita cari dalam hidup. Bapak Ibu, sebenarnya kata yang dilahir dari hati paling dalam. Benar-benar lahir dari hati. Sebenarnya apa yang kita cari dalam hidup ini? Kekayaan. Mari kita belajar dari Raja Salomo. Sekaya apa dia? Bahkan penafsir mengatakan bahkan kerajaan yang terbuat dari emas semua Bapak Ibu. Membandingkan apa? Kepintaran Raja Salomo berhikmat. Apalagi punya istri banyak, Raja Salomo banyak. Bapak jangan cukup Raja Salomo aja. Apa
apalagi punya budak banyak dia, punya uang banyak mau kerja sama. Dan dia berkhutbah mengatakan bahwa di bawah orang ini hanyalah kesia-siaan, tidak ada karunia. Di bawah orang ini kekayaan sekalipun, nama baik sekalipun, tidak ada gunanya kalau sudah di ujung nanti pasti sudah tidak. Nah, kesalahan kita hari-hari, kita terlalu mengejar dunia, kita terlalu mengejar sesuatu berkali Bapak Ibu. Tapi kita tahu ada sesuatu hal yang tidak dunia, yaitu waktu dan kematian. Kita tidak tahu waktu kita akan mati. Kita tidak tahu kapan kematian datang mengambil kita. Jangan lupa berpikir, selain masih banyak uang, masih banyak rumah sakit. Jangan lupa berpikir. Selagi banyak lahan masih bisa dijual, masih bisa tidak, jangan. Ada hal yang kita pergi dalam hidup, waktu dan kematian. Makanya Yesus berkata supaya dia boleh serupa dengan kita, Bapak Ibu. Dan itu aku bukan waktu bersedia. Bahkan di jam segala yang aku punya pun, tidak mencari dalam dunia ini, tapi supaya saya Bapak Ibu Saudara kasih dalam dunia kita berkat kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup di zaman di mana iman kepada Kristus seringkali kita abaikan. Seringkali kita lupa maunya, sebentar lagi minta ampun, sebentar lagi kasih. Iman kepada Tuhan seringkali kita lupakan, bahkan pura-pura kita lupa. Banyak orang percaya di masa kini memandang kekristenan sebagai sesuatu yang ringan dan mudah, seolah cukup datang ke gereja saja, melayani cukup. Tapi kita tahu bahwa di antara semua itu fondasinya adalah saja tentang Yesus Kristus, tentang Tuhan itu sendiri, tentang Dia yang menjadi pusat hidup kita. Apapun itu yang menjadi perkara hidup ini pusat tentang Yesus Kristus. Saya mau katakan dalam sini bahwa tidak ada kebenaran yang benar-benar kebenaran di luar Alkitab. Tidak ada jalan kehidupan di luar Yesus. Tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Meski banyak orang berkata jalan korban banyak juga. Banyak jalan menuju, banyak jalan menuju, tetapi menuju Yesus tidak ada jalan selain Yesus. Ya, teman-teman pemuda ya, bilang tidak ada jalan menuju keselamatan selain Yesus. Tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Tidak ada jalan keselamatan di luar siapapun, tidak ada. Nah, kata titik, tidak ada. Saya berani mengatakan ini karena kita mencari padanya. Dasar hidup kita memang kita. Jadi kalau ada orang mengatakan kalau ada keselamatan, tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Sama sekali tidak ada jalan keselamatan di luar Yesus. Makanya saya katakan sangat rugi kita kalau kita meninggalkan Yesus dalam hal yang kita lakukan ini. Betul rugi. Rugi susah lagi. Lucu. Dan mari berpegang bahwa baik dalam keadaan susah pun, baik dalam keadaan sakit penyakit pun, iman tetap percaya kita Yesus. Makanya pujian dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan sampai ku melihat pernyataan-Mu. Ini Bapak Ibu, kemarin mungkin setahun ini banyak apa dan ini mengecewakan. Satu hal yang saya ingatkan kepada Bapak Ibu, Tuhan benar. Mungkin keadaan boleh berubah, semuanya boleh berubah, semuanya boleh berubah. Tapi imanmu kepada Tuhan tidak boleh berubah.
berubah. Istrimu boleh mungkin berubah, anak-anakmu boleh. Tapi imanmu, kepercayaanmu tetap harus berpegang kepada Yesus. Kita tidak tahu jalan itu. Kita tidak pernah mengerti. Makanya saya terima satu kisah seorang pemuda yang saya hayati. Tuhan, hamba apakah yang harus aku berbuat supaya aku memperoleh keselamatan? Mengapa kau tanyakan hal sedemikian? Cuma satu yang baik. Kata pemuda ini, apa itu Tuhan? Lakukan seluruh hal. Dengan benar-benar aku tidak melakukannya Tuhan. Aku tidak berzina, aku tidak mencuri, aku memperhatikan anak-anak. Aku memberikan persepuluhan persembahan kepada Tuhan. Jauh sebenarnya, wah, cukup baik. Tapi satu hal lagi supaya kamu memperoleh hidup keselamatan dan engkau selamat. Kata dia, apa itu Tuhan? Jualah segala harta milikmu, bagi-bagikan kepada orang susah, orang miskin semuanya, dan ikut aku. Kita bicara apa itu? Maka sedihlah hatiku menjadi benar sedih. Status kita hari-hari ditentukan dengan apa yang kita berikan. Harga diri kita sekarang ditentukan dengan apa yang kurang orang diri, kan? Jadi tidak salah Bapak Ibu, kalau di dalam kita ini banyak sekali semua orang-orang kaya. Saya tidak boleh kata jemaat di sini tidak boleh kaya. Kalau bisa kaya, bisa pinjam. Ya senang kalau jemaat GBI bekerja ya kayak semua kan bisa datang bisa merubah sapi kita kayak Bapak Vina kan, atau bisa bawa sapi ke saya. Pasti nanti saya pasti datang. Nah Bapak Ibu, itu saya katakan Bapak Ibu, di dalam segala keadaan pun, harta yang berlimpah sekalipun, saya mengatakan bahwa dasarnya tidak Tuhan Yesus. Orang semakin kaya, dan dasarnya Tuhan Yesus pasti akan semakin rendah. Orang yang semakin kaya berkat Tuhan, kalau dasarnya buat Tuhan Yesus pasti semakin rendah. Tahu cara memperhatikan sekelilingnya. Karena itulah hidup kita sebenarnya. Karena itu Yesus mau sebenarnya hidup kita. Kalau dia orang susah, Yesus saja susah mana? Dengan kelebihan saya akan memberikan kepada supaya dengan Tuhan kita yang Tuhan baru katanya Kristen Tuhan yang kaya. Tapi dia akan berjemaah. Mari kita melihat hari-hari ini cara kita melihat, cara kita berpikir tentang Tuhan salah, cara mengirim Tuhan Yesus, iman kita taruhkan tengah-tengah dunia dengan kesibukan kita banyak lari kecil yang kita pegang tiap hari 24 jam. Lebih banyak waktu kita memegang itu daripada memegang. Saya tidak tahu kalau Bapak itu masih setia baca kita tiap pagi satu ayat, saya tidak tahu. Atau langsung buka HP, dengan Facebook, tiada dan kita selain istri itu suami dan anak. Oke. Kita posting dari sekian banyaknya keindahan cuma mengajar suami dan melihat itu. Gak apa-apa Bapak Ibu masih saya puji Tuhan. Maksudnya yang saya katakan mulai segala sesuatu yang mulai dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, dalam Matius 8:18-22 ini, Yesus sedang pada saat itu telah dikelilingi oleh orang banyak Bapak Ibu. Dikelilingi orang banyak pada saat itu, melihat dengan mujizat yang dilakukan, penyembuhan. Itu orang banyak. Wah, hebat banget Yesus ya. Hebat banget sekarang. Kalau banyak sih sekarang benar. Tidak. Jadi artis. Jadi kalau Bapak bilang Yesus pada jadi artis, ya sangat pantas jadi artis. Yesus pada saat itu sangat pantas. Nah, ada dua kita belajar dari orang yang berbeda ini Bapak Ibu dengan pernyataan dan tanggapan Yesus yang berbeda. Pertama yang dikatakan adalah seorang ahli Taurat, orang yang mengenal kebenaran, orang yang sudah tahu Alkitab, tapi tidak tahu sebenarnya siapa Yesus dan Yesus dalam hidup. Dan yang kedua yaitu seorang murid yang lain.
Nah di sini Bapak Ibu, kata mengikut, kalau kita boleh ambil kata eksegesi kalau bahasa kemudian Bapak Ibu menggunakan kata akloteo, yaitu berjalan, mengikat bersama-sama dia, setur dengan dia. Jadi pada saat itu kemauan Yesus Kristus pada saat itu bukan hanya oleh orang terbaik itu mengikuti dia, bukan itu yang dia mau, tetapi kesetiaan yang mengikuti yang melekat dalam hidup Yesus, melekat dalam perjalanan Yesus, melekat hidup seperti Yesus. Itu yang Yesus mau pada saat itu. Bukan karena mujizat-mujizatnya saja, bukan. Dia tidak hanya sedang mengajak untuk sekedar berjalan bersamanya, tetapi menjadi satu dengannya, hidup serupa dengannya, dengan tujuan penderitaan yang sama dan ketaatan itu dalam Kristus. Mengikut Kristus berarti meninggalkan kehendak kita sendiri. Mengikut Kristus meninggalkan semuanya yang membuat kita melupakan dia, Bapak Ibu. Mengikut Kristus adalah betul-betul meninggalkan diri, memasukkan diri kita biar kepenuhan Kristus ada dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah ada seorang murid. Dia mengatakan dia ada kita Kejadian ayat 21. Seorang lain yaitu salah seorang muridnya berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah ampunan kita mungkin baik dalam segala kesakitan kita, tapi percayalah orang yang tetap setia mengikuti Yesus, ada hal yang harus dibayar, ada sesuatu akan jadi dalam mahkota kehidupan. Ini permintaan yang sewajarnya Tuhan. Yesus menjawab dengan tegas, ikutlah aku, biarkan orang-orang mati, mereka membunuh orang-orang mati mereka. Ini artinya bahwa kalau kita lihat belajar budaya saat itu Bapak Ibu, bahkan kebudayaan mereka, kita juga seperti itu. Siapa sih anak yang tidak mau menghadapi atau mempestakan atau mengadakan dan mempestakan orang tua, orang kita sendiri ketika menentukan. Tetapi seakan-akan Yesus sangat tidak wajar. Biarkanlah orang mati membunuh orang mati, tapi itulah apa yang menjadi kewajiban kita, tetaplah itu. Tetapi Yesus sedang menyuruh untuk tidak menghormati orang tua yang bukan Bapak. Tetapi yang ia maksud adalah jangan lagi menunda panggilan Tuhan. Karena alasan duniawi meskipun itu sangat terhormat, Yesus sudah menegaskan tentang prinsip kerajaan Allah. Oh, hal yang paling utama dan prioritas dalam hidup kita adalah tetapi makanya ada hukum kasih dan itu. Kasih ayat hukum pertama adalah kasih nilai pengalaman dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal ini, bahwa segala dalam hidupmu kau harus. Jadi pada saat ini Yesus sama sekali tidak melakukan hukuman, tetapi dia melengkapinya. Dia bahwa di dalam segala keadaan, maka di dalam ada apapun itu, kau merasa sekali aku lebih daripada situ. Aku lebih daripada situ. Poin pertama, mengapa kita harus setia mengikuti Yesus sebagai Tuhan? Mengikuti Yesus berarti meninggalkan kenyamanan. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan kenyamanan Bapak Ibu. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan segala-galanya. Segala-galanya berarti Bapak Ibu tidak semua ada Bapak Ibu bukan. Maksudnya di dalam segala keadaan itu tetap dia. Yesus berkata bahwa serigala mempunyai gigi dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Hal ini juga kita memberikan pengajaran bahwa bahkan Yesus sekalipun yang mempunyai segala-galanya, dia tidak mempunyai tempat di dalam hidup. Mengajarkan kita Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi bahwa bahkan seisi dunia ini untuk Bapak Ibu boleh miliki. Kalau enggak miliki Yesus dalam hidup Yesus sia. Seisi dunia ini Bapak Yesus berkata bahkan seisi
kamu miliki, kalau tahu kau punya keselamatan untuk hidup, tetap sia-sia. Banyak harta kita kalau kita sakit-sakit dari Tuhan pasti kita. Banyak harta kita kalau harta melimpah kita pengeluaran tiap hari tiap bulan karena sakit. Tapi puji Tuhan kita Bapak Ibu dan tetap setia mengikut Tuhan di perjalanan hidup kita, mengiringi Dia dalam proses kehidupan kita, mengiringi Dia dalam setiap apa dalam hidup ini, mengiringi Dia dalam keadaan susah, mengiringi Dia dalam keadaan sakit penyakit, mengiringi Dia dalam segala ketidakengatan kita sekali. Tetap setia mengikut Dia. Makanya dalam khotbah pada pagi hari ini Bapak Ibu, minggu ketiga bahkan sebelum selesai bulan 12 ini, mana tahu ada Bapak Ibu yang masih ragu-ragu tentang Yesus, ingin meninggalkan Yesus. Hari ini saya mau menguatkan iman Bapak Ibu bahwa jangan pernah tinggalkan Tuhan. Itu adalah hal yang paling utama. Dan percayalah, itu tidak akan dimiliki oleh orang lain. Berbeda dengan orang lain. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Orang-orang paling benar-benar beruntung dalam hidup ini bisa lahir dengan hidup mengenal Kristus. Saya mengingatkan sebagai bapak-bapak, ibu dan punya anak, didiklah anak-anak itu Bapak Ibu. Jadi benar, zaman sekarang benar-benar rusak. Benar-benar rusak. Kalau bukan tugas Bapak Ibu mengajarkan kebenaran tentang Yesus, tentang Alkitab, siapa lagi yang ada? Ajarkan mereka. Taurat Musa mengatakan, ajarkan Taurat itu siang dan malam, ketika engkau berjalan, ketika engkau tidur, ketika engkau begini-begini, ajarkanlah firman itu. Tujuannya adalah supaya jangan hilang kebenaran itu, supaya jangan hilang kebenaran itu. Rasul Yohanes mengatakan tidak ada sukacita yang paling besar ketika melihat anak-anak hidup di dalam kebenaran. Siapa yang gak senang bapaknya Bapak Ibu melihat anak-anak sudah sukses, tapi kata Tuhan. Saya percaya semua Bapak Ibu mau seperti itu kan? Amin. Itu harus diajarkan. Bapak Ibu zaman sekarang kalau sudah boleh pas tamat, iyalah berdan kita sekarang. Anak-anak SD sekarang sudah berani Bapak Ibu. Maaf ada Bapak Ibu ya. Bahkan mama sendiri di bawah Bapak Ibu kan tadi kasih ujian. Bayangkan Bapak Ibu ya, betapa bobroknya, betapa rusaknya. Bukan hanya rusak spiritual, moral. Sudah ada lagi. Saya kata lain Bapak Ibu. Semakin pemuda ini zaman sekarang bingung Bapak Ibu. Bagaimana dengan generasi kami selanjutnya? Betapa rusak. Kalau ini bukan tugas kita Bapak Ibu, siapa lagi? Jangan tahu ada sekolah yang mengajarkan intelektual kebenaran, soal moral dan etika. Tugas kita, tugas Bapak Ibu. Jangan pernah abaikan anak-anak itu Bapak Ibu. Jangan rusak, jangan rusak. Saya sebagai pemuda kalau dia penting, benar-benar kacau. Karena juga Tuhan yang mana dengan generasi kami selanjutnya ini, beberapa tahun kemudian seberapa rusaknya nanti. Jadi betul pagi diajarkan anak-anak itu, nah begini, kau usah satu baca satu ayat saja cukup. Jadi teladan dan rumah tangga sebagai kepala rumah tangga jadi teladan, sebagai ibu mengajarkan kasih. Paulus juga menuliskan dalam Korintus 8:9 yang mengatakan bahwa sekalipun dia kaya, karena kamu dia menjadi miskin, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinan. Yesus datang di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, menanggung semua dosa yang seharusnya kita ditanggung, dan seharusnya kita yang terkutuk, dan seharusnya kita yang harus mati, dan seharusnya kita yang dicambuk itu. Dan saudara kita jadi toba itu, kita harus mati pada saat kita bisa. Aduh, saya nggak tahu menjelaskan Bapak Ibu apa ini. Saya katakan Bapak Ibu bahwa jangan pernah tinggalkan Yesus. Wajar. Saya mau mulai kembali Bapak Ibu. Di zaman sekarang menjual Yesus sangat gampang, sangat gampang. Saya menanyakan, kalau tujuannya hanya untuk kaya Bapak Ibu,
Salomo, saya katakan di dalam segala kakak yang dia katakan, semuanya hanya mendatangkan kebohongan. Buta mata, tidak bisa melihat lagi. Di dalam segala kekayaan pun dia mengatakan, semuanya sia-sia kalau tidak mengenal Tuhan. Semuanya sia-sia kalau tidak mengikut Tuhan itu. Semuanya sia-sia itu kalau tidak Tuhan itu sendiri yang memberikan. Seorang khotbah dan mereka bernama Billy Graham pernah mengatakan seperti itu. Yesus Kristus tidak hanya mengubah segala dunia, tetapi Dia juga mampu mengubahkan hati Bapa yang semua yang mendekat setia berpegang teguh di masa lalu. Dan sejarah dunia hanya Yesus Kristus yang berubah sejarah yang bernama dunia. Kalau dunia bisa berubah, apakah kita hidup hati dan sayang saudara pikiran di bahara oleh Tuhan itu sendiri. Sangat sedih Bapak Ibu, benar sedih. Bukan sedih kayak apa gitu, memang tidak saya sekali dan seorang segampang itu meninggalkan Yesus, segampang itu ya. Dan jadi korban yang paling banyak Bapak Ibu, yang generasi ini paling banyak. Dan yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus setia mengikut Yesus? Karena mengikut Yesus berarti menjadikan Dia prioritas kita dalam hidup kita. Mengapa kita harus mengikut Yesus? Poin kedua yaitu karena mengikut Yesus berarti menjadikan Dia segala-galanya, memprioritaskan Dia, mengutamakan Dia, mengiyakan semua tentang Dia. Semua tentang Dia, semua tentang Yesus, apapun itu, semua tentang Yesus. Tidak ada yang boleh selain. Ketika kita sudah hidup dalam Kristus, maka manifestasi kasih Tuhan akan mengalir dalam Tuhan. Suami sudah mengalami Kristus, pasti rumah tangga akan hidup. Makin saya istri, rumah tangga yang berkati oleh Tuhan semakin berkati, anak-anaknya juga kebenaran. Orang yang sudah mengalami Yesus Kristus, pasti kasih Yesus itu akan manifestasi. Tetangga-tetangga pun yang suka bermarah-marah ketika melihat kita, kita bercanda, suka cipta. Bapak Ibu, kita belajar dari orang kedua, apa muda yang dikatakan orang, dia mengatakan bahwa Tuhan jika aku pergi dahulu memulihkan ayahku. Dia mengatakan bahwa kita diajarkan bahwa tidak kepentingan diri pribadi kita sendiri pun ada yang lebih penting, yaitu Tuhan itu sendiri. Tidak ada hal apapun, bahkan kewajiban keluarga sekalipun yang mendahului panggilan Tuhan itu sendiri. Kita harus melihat hidup kita adalah kita harus melihat siapa yang kita ikuti dalam hidup ini. Mana rupa-rupa Kristus pada zaman sekarang, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa di akhir zaman akan banyak orang yang mengaku dirinya adalah Kristus. Dan hal ini siapalah Kristus yang Bapak Ibu ikuti sampai hari ini? Apakah benar-benar Kristus atau Kristus palsu? Nah, harapan saya dan benar firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Dalam segala hal apapun kita ikuti Dia. Tidak ada yang paling berharga dalam hidup ini selain Dia. Dan yang ketiga Bapak Ibu, langsung saja, mengapa kita harus tetap setia mengikuti Yesus? Karena Yesus itu adalah bagian dalam hidup kita. Dia adalah hidup kita itu sendiri. Mengapa kita tetap setia mengikuti? Mengapa kita harus tetap setia mengikuti Yesus? Karena Dia adalah menjadi bagian hidup kita. Kalau sudah menjadi bagian Bapak Ibu, nanti tidak bisa lepas kan? Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu Bapak Ibu, menjadikan Yesus itu betul bagian dalam hidup kita. Ketika sudah merasa dari jauh dari mana, kita merasa kosong. Seperti ikan Bapak Ibu, ikan kalau dikeluarkan dalam air, dia akan mati Bapak Ibu, kering. Demikian juga kita, kalau kita lepas dari Tuhan, yang kita hidup ini selama mengalami kekosongan dan kehampaan.
tidak ada itu apalah artinya. Aku masih seperti dahulu. Gak ada berubah. Tetapi orang yang sudah melekat, yang menjadi bagian di dalam Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh dan semakin tinggi. Saudara, Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, Yakobus juga mengingatkan kita bahwa benar-benar kamu menjadi pihak firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Dunia butuh orang Kristen dan bukan hanya tahu firman, tetapi menghidupi firman. Tuhan Yesus tidak mau kita hanya cuma tahu dia, Yesus. Oh iya, dia tidak tahu tentang itu, tapi dia mau saudara mengalami dia di dalam hidup. Saudara mengalami Yesus sendiri dalam hidup. Saudara boleh melihat Yesus sendiri dalam rumah tanggamu, dalam kehidupan suamimu, dalam kehidupan istrimu, dalam kehidupan anak-anak, dalam setiap pekerjaanmu. Kau sebagai yang masih dibangun sekolah, kau masih cari pekerjaan, dia masuk dan kau mengalami Kristus sendiri dalam hidupmu. Sebelum saya tutup khotbah ini, Bapak Ibu, saya mengatakan bahwa mengikuti Yesus bukanlah perjalanan yang mudah untuk kita lalui. Banyak kaliku proses kehidupan yang kita lalui. Tetapi saya mengatakan inilah jalan yang penuh dengan makna. Dia tidak menjanjikan bahwa ketika kau memilih aku, ketika kau tak setia kepada aku, kau akan baik saja, kau tidak ada sakit, apa menyebab anak-anak berkata tidak pernah menjanjikan itu. Tetapi yang dia janjikan adalah kekuatan, pertiburan. Tuhan kan pernah jadi langit selalu biru, tetapi dia berjanji berikan kekuatan, jangan pernah menyerah dan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang sedang percaya. Bagaimana Bapak Ibu bisa merasakan mujizat Tuhan kalau tidak pernah jatuh di dalam sesuatu yang benar-benar Bapak Ibu tahu? Tidak akan pernah orang. Bayangkan aja kalau hidup kita aman-aman aja, bagaimana kita merasakan mujizat Tuhan kalau kita tidak dalam masalah itu sendiri? Tetapi yang menjanjikan Bapak Ibu bahwa ketika engkau sedang mengikuti aku, percaya aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahan akhir. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, mari kita bersatu pujian. Sekali Yesus, selamanya Yesus dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, waktu berjumpa maupun keluarga. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan dan boleh belajar untuk setia mengikuti Engkau. Maka dalam segala keadaan sekalipun bahwa iman kami tidak akan pernah berubah mengikuti Engkau. Bahkan ketika hidup kami di masa sulit sekalipun, kami akan tetap setia mengikuti Engkau. Mari katakan dalam segala keadaan Tuhan. Kehidupan, mau kuat, mau lemah,